Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sistem koloid dan pengaplikasiannya dalam farmasi. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Mugni Hadi, dan ketiga rekan saya ada Hikmat Salim Al-Fadli, Isma Hoirunisa, dan Ismaya Trianjani. Dan yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Koloid secara umum ada dua, yaitu yang pertama ada terdispersi atau terlarut, zat yang larut dalam larutan koloid, dan yang kedua ada pendispersi atau pelarut, yakni zat pelarut di dalam larutan koloid. Dan ini ada ciri sistem koloid. Yang pertama ada dispersi koloid, yang kedua sistem campuran homogen secara makroskopis namun heterogen secara mikroskopis, dan yang ketiga ada dimensi partikel antara 1 sampai 100 mm. Dan yang keempat ada sistem dua fase dan relatif stabil. Yang terakhir tidak dapat disaring kecuali menggunakan penyaring ultra. Dan contohnya ada tinta, cat, darah, sabun, asap, jeli, susu, santan, awan, kabut, busa, krim kocok, sama sitoplasma. Dan ini ada jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersinya, koloid terdiri dari sol, emosi, dan juga buih. Sol, fase terdispersinya padat, emosi, fase terdispersinya cair, dan buih, fase terdispersinya gas. Fase terdispersi padat, medium pendispersi padat, jenis sol padat, nama sol padat, contohnya ada kaca berwarna dan intan hitam. Fase terdispersinya padat, medium pendispersi cair, jenis sol cair, nama sol, contohnya ada tinta, cat, darah, sabun, deterjen, lumpur, dan juga lem. Dan fase terdispersinya padat, medium pendispersi gas, jenis sol gas, nama aerosol padat, contohnya ada asap dan udara berdebu. Dan fase terdispersinya cair, medium pendispersi padat, jenis emulsi padat, nama gel, contohnya jelly, agar-agar, gelatin, dan juga mutiara. Dan fase terdispersinya cair, medium pendispersi cair, jenis emulsi cair, nama emulsi cair, contohnya ada susu, santan, mayones, dan juga minyak ikan. Dan fase terdispersinya cair, medium pendispersi gas, jenisnya emulsi gas, nama aerosol cair, contohnya ada awan, kabut, obat nyamuk semprot, dan juga parfum. Fase terdispersinya gas, medium pendispersi padat, jenis buih padat, nama buih padat, contohnya ada aerogel, batu apung, styrofoam, roti, dan juga marshmallow. Dan fase terdispersi gas, medium pendispersi cair, jenis buih cair, nama buih, contohnya ada buih sabun, krim kocok, dan juga krim cukur. Secara umum, sistem koloid terdiri atas aerosol, sol, emulsi, dan buih. Yang pertama ada aerosol. Aerosol dalam sistem koloid memiliki zat terdispersi berupa gas. Aerosol yang memiliki zat terdispersi berupa cair disebut aerosol cair. Contohnya ada kabut dan awan. Sedangkan aerosol yang terdispersinya padat disebut aerosol padat atau solid aerosol. Contohnya ada debu dan asap. Yang kedua ada sol. Sol dalam sistem koloid merupakan sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair. Contohnya ada air sungai, sol sabun, dol deterjen, dan tinta. Selanjutnya ada emulsi. Emulsi dalam sistem koloid merupakan partikel cair yang terdispersi dalam partikel cair. Emulsi terjadi apabila partikel cair tidak saling melarutkan. Emulsi terjadi juga karena adanya pengemulsi atau emulgator yang menstabilkan campuran. Emulsi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada emulsi minyak dalam air atau M/A. Yang kedua ada emulsi air dalam minyak atau A/M. Contoh pengemulsiannya yang pertama ada sabun membuat air dan minyak bercampur. Yang kedua ada kasein menstabilkan mengemulsikan susu, dan yang terakhir ada kuning telur mengemulsikan mayones. Yang terakhir ada buih. Buih dalam sistem koloid merupakan sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair. Contohnya ada pada pengolahan biji logam, alat pemadam kebakaran, kosmetik, dan lainnya. Sifat-sifat koloid yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall yaitu efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya efek Tyndall yaitu sorot lampu mobil ketika berkabut, lalu sorot lampu proyektor film dalam bioskop yang diberi asap, lalu ada berkas sinar matahari melalui celah daun pohon di pagi yang berkabut. Adapun contoh
campuran di gambar di samping seperti larutan, koloid, dan suspensi, dan cahayanya. Tapi kalau misalkan larutan, cahayanya diteruskan, lalu koloid dihamburkan, partikel terdispersi tidak terlihat. Lalu suspensi dihamburkan, partikel terdispersi terlihat. Lalu yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown adalah acak zigzag partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan tak seimbang antara partikel terdispersi dengan pendispersi. Gerak Brown menstabilkan koloid karena mengimbangi gaya gravitasi yang dapat menyebabkan pengendapan. Lalu yang ketiga ada muatan koloid. Muatan koloid terbentuk karena koloid dapat mengalami adsorpsi, elektroporesis, dan koagulasi. Lalu muatan koloid menstabilkan koloid karena partikel-partikel koloid bermuatan sama sehingga saling tolak-menolak, sehingga menghindari penggumpalan. Kemudian yang keempat ada absorpsi atau penyerapan pada permukaan. Absorpsi adalah sifat partikel koloid yang dapat menyerap ion atau molekul netral pada permukaannya. Adapun koloid positif mengabsorpsi kation. Contohnya koloid FeOH3 dalam air akan menyerap ion H+ sehingga bermuatan positif. Lalu yang B, koloid negatif mengabsorpsi anion. Contohnya koloid AS2S3 akan menyerap ion-ion negatif. Contoh absorpsi yang pertama ada koloid antara obat diare dan cairan dalam usus yang akan menyerap kuman penyebab diare. Yang kedua ada koloid FeOH3 akan mengabsorpsi ion H+ hingga menjadi bermuatan plus. Adanya muatan senama, maka koloid FeOH akan tolak menolak sesamanya sehingga partikel-partikel koloid tidak akan saling menggerombol. Sifat-sifat koloid yang selanjutnya yaitu elektroforensis. Apa sih elektroforensis? Elektroforensis ini adalah sifat partikel koloid yang dapat bergerak dalam muatan listrik. Nah, muatan koloid ini dapat ditentukan dengan memberi muatan listrik di sekitar koloid. Muatan koloid ini terbagi menjadi dua bagian, yakni koloid positif dan koloid negatif. Koloid positif akan bergerak ke katoda atau elektroda negatif, dan koloid negatif akan bergerak ke anoda atau elektroda negatif. Selanjutnya adalah koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan pada koloid yang disebabkan oleh hilangnya muatan koloid. Nah, koagulasi kimiawi ini dapat terjadi akibat yang pertama, pencampuran koloid beda muatan menyebabkan koloid saling menetralkan hingga terjadi penggumpalan. Yang kedua, yakni penambahan elektrolit. Elektrolit dapat menetralkan koloid dan menyebabkan koagulasi. Misalnya, koagulasi terjadi bila koloid positif ditambah dengan elektrolit yang lebih negatif dan koloid negatif ditambah dengan elektrolit yang lebih positif akan menyebabkan penggumpalan. Selanjutnya, yakni elektroforensis. Terjadi ketika koloid mencapai elektroda. Koagulasi mekanik dapat terjadi dengan cara menaik turunkan suhu dan pengadukan sistem koloid. Contoh koagulasi yakni kotoran pada air yang digumpalkan oleh air tawas yang menyebabkan air tersebut menjadi jernih. Selanjutnya adalah pengaplikasian koloid dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti proses menghilangkan bau badan pada produk roll-on deodoran. Nah, si produk roll-on deodoran ini digunakan adsorben atau zat pengadsorpsi yang dapat menyerap keringat penyebab bau badan berupa alstearat. Jadi, jika si deodoran ini digosokkan pada bagian anggota tubuh, maka si alstearat ini akan mengadsorpsi atau menyerap keringat penyebab bau badan. Selanjutnya adalah aerosol. Aerosol merupakan sistem koloid di mana zat cair atau padat terdispersi dalam gas. Nah, di industri yang modern ini, insektisida dan kosmetika banyak diproduksi dalam bentuk aerosol, teman-teman. Contohnya seperti hairspray dan obat anti nyamuk. Kesimpulan dari materi koloid ini yaitu koloid adalah campuran heterogen yang stabil dengan ukuran partikel antara larutan dan suspensi. Koloid memiliki sifat kimia fisika yang unik seperti efek Tyndall dan gerak Brown. Sistem koloid banyak digunakan di berbagai bidang kehidupan karena stabilitas dan kemampuannya dalam membawa zat aktif. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.